Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Kumala Putri, golongan B, dengan NIM D422200872. Saya di sini akan menjelaskan terkait konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Di sini sudah ada neraca saldo dari PT Nusantara dan PT Andalas pada periode 31 Desember 2016, di mana PT Andalas ini membagikan dividen sebesar 100 juta dan melaporkan laba sebesar 250 juta. PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Poin A. Mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas, yaitu kas pada investasi PT Andalas sebesar 100 juta. 100 juta ini perhitungannya dari 100 juta dividen dikalikan 100%. Kemudian poin B, mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas, yaitu investasi PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta. Ini perhitungannya dari 250 juta dikalikan 100%. 250 ini dari laba bersih yang ada di soal. Poin C yaitu menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan, yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba PT Andalas sebesar 5 juta. 5 juta ini dari mana? Diferensial 60 juta dialokasikan ke sisa masa manfaat aset, yaitu 12 tahun. Maka setiap tahun diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta. Dari 60 juta tersebut dibagi 12 tahun. Kemudian poin D yaitu mencatat penurunan nilai goodwill pada investasi pada bagian laba PT Andalas sebesar 25 juta. Ini dari 25 juta dikalikan 100%. Kemudian di situ terdapat perhitungan jurnal eliminasi, di mana pada tabel tersebut ada saldo awal diferensial sebesar 255 juta atau berkurang dibanding saldo ketika awal melakukan akuisisi dikarenakan selama tahun 2015 dilakukan penyesuaian berupa amortisasi terkait bangunan, peralatan, serta penghapusan persediaan yang terjual. Selain itu, terdapat perbandingan pada tahun sebelumnya, periode ini tidak dapat dialokasi diferensial kepada persediaan karena telah terjual. Kemudian terdapat jurnal mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas, yaitu bagian laba atas PT Andalas pada sebesar 230 juta pada dividen yang diumumkan sebesar 100 juta dan investasi PT Andalas sebesar 130 juta. Kemudian F, mengeliminasi saldo awal investasi, yaitu saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba 550 juta, diferensial 225 juta, pada investasi PT Andalas sebesar 1.605.000 juta rupiah. Kemudian poin G yaitu mengeliminasi pengalokasian diferensial, terdapat jurnal tanah sebesar 210 juta, terus goodwill 100 juta, akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan 5 juta, pada bangunan dan peralatan 60 juta, dan diferensial sebesar 255 juta. Untuk nominal ini terdapat dari perhitungan jurnal eliminasi. Poin H yaitu mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang terdiri dari akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan pada beban penyusutan sebesar 5 juta. 5 juta ini terdapat dari tabel perhitungan jurnal eliminasi. Kemudian pada poin I yaitu mencatat penurunan nilai goodwill berupa jurnal kerugian penurunan nilai sebesar 25 juta pada goodwill sebesar 25 juta.
yang dihasilkan dari perhitungan jurnal eliminasi. Kemudian selanjutnya yaitu di sini terdapat kertas kerja konsolidasi per 31 Desember 2016 yang terdiri dari neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas, jurnal eliminasi dan konsolidasian. Di mana di sini terdapat total kredit, total debit, laba rugi bersih, saldo laba akhir, total aset, dan total liabilitas dan ekuitas. Untuk total kredit ini jumlahnya pada PT Nusantara sebesar 6.230 juta dan untuk PT Andalas sebesar 1 miliar, konsolidasian sebesar 7 miliar. Kemudian untuk total debit pada PT Nusantara sebesar 5.250 juta, pada PT Andalas sebesar 750 juta, dan konsolidasi berjumlah 6.020 juta rupiah. Untuk laba rugi bersih pada PT Nusantara sebesar 980 juta, pada PT Andalas sebesar 250 juta, dan memiliki jurnal eliminasi di posisi debit sebesar 255 juta dan di kredit sebesar 5 juta. Kemudian konsolidasinya ini sebesar 980. Untuk saldo laba akhir ini terdapat di PT Nusantara sebesar 2.580 juta, di PT Andalas sebesar 700 juta, di jurnal eliminasi debit sebesar 805 juta dan di posisi kredit sebesar 105 juta, sehingga memiliki konsolidasian sebesar 2.580 juta. Kemudian pada total aset untuk PT Nusantara memiliki sebesar 8.230 juta dan pada PT Andalas memiliki 2.300 juta, sehingga memiliki jumlah konsolidasi sebesar 9.030 juta rupiah. Dan yang terakhir total liabilitas dan ekuitas yaitu pada PT Nusantara sejumlah 8.230 juta, pada PT Andalas 2.300 dengan memiliki jurnal eliminasi di posisi debit sebesar 2.180 juta dan di posisi kredit juga sama sebesar 2.180 juta dan memiliki konsolidasi sebesar 9.030 juta. Kemudian selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2016 periode setelah kombinasi bisnis. Ini terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Untuk aset yang pertama yaitu kas dan setara kas sebesar 1.845 juta, piutang usaha 1.500 juta, persediaan 900 juta, tanah 2.210 juta, bangunan dan peralatan sebesar 3.340 juta, akumulasi penyusutan sebesar 1.140 juta, kemudian merek dagang sebesar 400 juta, akumulasi amortisasi sebesar 100 juta, goodwill sebesar 75 juta. Kemudian semua akun ini ditambah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi sehingga total aset sebesar 9.030 juta. Untuk liabilitas ini terdiri dari utang usaha sebesar 1.450 juta, utang obligasi sebesar 2 miliar, dan ekuitas yang terdiri dari saham biasa sebesar 3 miliar, saldo laba sebesar 2.580 juta, dan memiliki total liabilitas dan ekuitas sebesar 9.030 juta. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.